Namanya adalah Sophia Mart Bowman atau biasa dipanggil Sophie. Rambutnya pirang seperti bulir gandum musim panas di Prancis, kulitnya seputih susu, dan matanya biru sebiru Laut Mediterania. Dia datang ke Indonesia bukan untuk liburan, bukan pula untuk bisnis, melainkan untuk mencari sesuatu yang tidak dapat dibeli dengan uang, makna hidup. Sophie adalah pewaris tunggal perusahaan kosmetik ternama di Paris. Namun, sejak kematian ibunya karena overdosis antidepresan, ia mulai mempertanyakan semuanya. Mengapa orang-orang kaya seperti dirinya justru tampak paling tidak bahagia? Petualangannya membawanya ke Indonesia, ke sebuah kota kecil di pinggir ibu kota, tempat dia bekerja sukarela dalam program daur ulang komunitas. Disinilah ia bertemu dengan sosok tak disangkanya, seorang pemuda lokal yang bekerja sebagai tukang sampah. Bab 2. Lelaki dengan aroma matahari. Beno tidak pernah sekolah tinggi. Hidupnya keras sejak kecil. Ayahnya sopir truk yang meninggal dalam kecelakaan kerja, ibunya buruh cuci yang tak pernah sempat menikmati tua. Beno tumbuh di antara bau limbah dan suara klakson pagi hari. Namun ada yang berbeda dari Beno. Ia punya mata yang selalu menatap dunia dengan harapan. Ia suka membaca buku bekas yang ia temukan dari tumpukan sampah, menyimpannya, lalu membacanya diam-diam di malam hari dengan lampu Petromax. Sophie melihatnya untuk pertama kali saat Beno sedang mengangkat karung penuh botol plastik ke truk kecil. Keringat mengalir di lehernya, wajahnya keras dan tangguh, namun ada kesabaran dalam cara dia bekerja. Sophie tertarik, bukan karena fisik, tapi karena auranya. Ada ketulusan dan semacam kebebasan yang tidak dia temukan di kalangan jet set Eropa. Pelajaran dari tempat paling bau, Sophie mulai mengajak bicara Beno. Awalnya lelaki itu kaku dan menjaga jarak. Tapi setelah tahu Sophie tidak memandang rendah pekerjaannya, Beno mulai terbuka. Ia mengajarkan Sophie cara memilah sampah, cara melihat nilai dari sesuatu yang dibuang orang lain. Apapun yang dibuang manusia, pasti masih punya sisa guna. Bahkan orang juga begitu, Mbak, ujar Beno suatu hari. Kata-katanya menampar Sophie. Di dunia tempatnya berasal, orang dibuang bukan karena tak berguna, tapi karena dianggap tak sempurna. Ia mulai sadar, ia menemukan seorang guru dalam diri tukang sampah. Hati yang mulai bergetar. Perasaan tumbuh pelan-pelan. Sophie menyukai tawa Beno yang jujur. Beno mulai terbiasa dengan aroma parfum bunga dari tubuh Sophie. Mereka mulai sering berbicara hingga malam, duduk di atas tumpukan kardus sambil menatap bintang. Tapi dunia tidak tinggal diam. Warga mulai bergosip. LSM tempat Sophie bekerja mulai resah. Ayah angkat Sophie yang mengatur trust fund-nya menelepon, mengancam akan mencabut semua dana jika ia terus berteman dengan orang jalanan. Bab 5. Antara cinta dan harga diri. Suatu malam, setelah Sophie memutuskan keluar dari proyek dan tinggal di kosan sederhana dekat kampung Beno, ia menangis di pangkuan lelaki itu. Aku tak pernah merasa hidup seperti ini sebelumnya, katanya. Beno menatapnya lama. Aku cuma tukang sampah, Sophie. Sophie menggenggam tangannya. Dan kamu telah membersihkan jiwa-jiwaku lebih dari yang bisa dilakukan siapapun. Cinta mereka diuji oleh waktu, status sosial, dan stigma. Tapi keduanya memilih melawan arus. Beno mulai belajar bahasa Inggris, sementara Sophie mengajukan ide untuk membuat bank sampah milik rakyat, bukan LSM. 3 tahun kemudian, mereka menikah di sebuah rumah daur ulang yang dibangun dari barang bekas, bangunan pertama dari komunitas baru bernama Pelangi Harapan, tempat orang-orang terbuang membangun kembali hidup mereka.